Baik, Shalom pemirsa. Hari ini saya sedang berada di Gereja Kristen Oikumene Prabu Mulih. Saya sangat bersyukur karena di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tolega Ebenezer, dalam program Miracle kali ini saya berbicara langsung dengan seorang narasumber jemaat di gereja ini, seorang pimpinan majelis dan juga adalah sekaligus karyawan di perusahaan di Prabu Mulih. Nah, karena kita sudah melewati rapid dan juga tidak bergejala sehingga saya tidak menggunakan lagi masker. Nah, hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya sudah bersama narasumber saya, Bapak Sofyan Panggabean. Selamat siang Pak Sofyan. Selamat siang Pak. Ya, baik, sehat ya? Puji Tuhan, ya, sehat. baik. Nah, Bapak Ibu, pembicaraan kita adalah perihal bagaimana Tuhan menolong Pak Panggabean dari COVID-19. Kita tahu bahwa cerita ini masih berlangsung dan masih sangat amat dahsyat. Di tempat saya di Tanjung Enim itu juga angka kematian juga setiap hari dari laporan pemerintah kota, pemerintah daerah di sana. Apalagi secara nasional, tentu tidak terkatakan lagi. Kadang-kadang kita hampir speechless menangani pandemi ini. Bagaimana salah satu dari pasien yang terpapar ini akan berbicara kepada kita, menyaksikan kisah hidupnya. Di kesempatan ini sekali lagi bersama dengan Bapak Sofyan Panggabean. Bagaimana ceritanya Bapak terpapar begitu ya? Kapan dan gimana itu? Boleh sampaikan kepada kita Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Marlon atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini, perkenalkan saya Sofyan Daniel Panggabean yang sampai saat ini menjadi jemaat di gereja GPO Prabu Mulih. Mungkin bisa saya ceritakan sedikit awal mula saya terkena COVID, Pak. Di awal bulan April saya tugasnya sudah di Pendopo Field, Pertamina Pendopo Field. Jadi pada saat itu karena jauh sebelum itu saya pernah kena gejala tipes, Pak. Gejala tipes ini saat itu saya ada rasa sakit di badan dan sedikit panas. Dan gejala-gejala tifus, DBD dan COVID itu hampir sama, Pak. Iya, betul. Dan saat itu saya berpikir itu, gejala tipes saya kambuh. Nah, tapi 2 hari nggak hilang, Pak. Dan saya dan istri memutuskan untuk konsul ke Rumah Sakit Pertamina Prabu Mulih dan langsung ke bagian emergensi. Saat itu ditangani dan dilakukan PCR. Dan saat itu juga hasilnya langsung keluar, saya dinyatakan positif COVID-19. Di bulan April. Awal bulan April. So, setelah itu. Dan malam itu juga saya langsung dilakukan perawatan, tetapi 1 hari 2 hari saya masih merasakan hanya sakit-sakit di badan, Pak. Nggak ada yang namanya sesak napas, nggak ada yang hilang penciuman, nggak ada, Pak. Gejala itu belum nampak. Waktu itu. Tapi pada saat hari ketiga saya mulai merasakan sesak. Merasakan sesak dan dilakukan tindakan pakai oksigen. Dan kebetulan pada saat itu karena sesaknya sudah semakin parah lah ya, semakin parah, dan hasil dari foto ronsen parunya pleknya sudah banyak, putih-putih itu udah banyak ya. Dan peralatan di Rumah Sakit Pertamina Prabu Mulih mungkin kurang mendukung untuk dilakukan untuk mendiagnosa untuk tindakan selanjutnya. Untuk tindakan selanjutnya. Dan diambil kesimpulan akan dirujuk ke Rumah Sakit Palembang. Pada saat itu ada 2 pilihan, Pak. Rumah sakit umum
sama Rumah Sakit Siloam. Oke. Dan saya memutuskan beserta istri, saya minta dirawat di Rumah Sakit Siloam, Pak. Oke. Dan puji Tuhan pada saat itu kita sama-sama tahu, Pak, kondisi saat itu rumah sakit penuh. Ya. Bulan April itu penuh ya. Penuh, tapi puji Tuhan, kebaikan Tuhan tidak meninggalkan saya dan keluarga secara pribadi. Dapat kamar, Pak. Dapat kamar di Siloam dan dilakukan tindakan lebih lanjut lagi. Nah, hari-hari itu ini sudah sakit luar biasa, Pak. Karena saya ada komorbid, ada penyakit bawaan. Apa sakit Bapak waktu itu? Pada saat sebelum saya teridap COVID, saya itu ada hipertensi, kolesterol, dan ada gangguan usus. Saya ada infeksi usus. Dan pada saat itu saya masih awam, Bapak, masalah COVID ini. Benar. Apakah akan menyerang ini? Kita hanya melihat dari berita-berita. Dan saya bersyukur, Pak, saya memiliki istri yang luar biasa, yang menanyakan berbagai macam perihal tentang COVID. Tetapi yang jadi kendala saat itu, begitu saya dirawat di Siloam, semua putus, Pak, karena nggak bisa komunikasi. Betul. Hanya petugas medis yang bisa menemani. Keluarga nggak bisa masuk semuanya. Jadi Bapak sudah tidak tahu lagi cerita tentang istri dan anak yang konon katanya juga kena. Iya. Jadi saya punya anak 5. Satu di Yogyakarta sedang kuliah dan yang 4 ada di sini. 3 sama istri saya itu kena COVID, Pak. Dan pada saat saya dikirim ke Rumah Sakit Siloam, istri dan anak 1 perempuan itu dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Dan yang 2 lagi ada di rumah. Jadi mungkin bisa Bapak bayangkan, Bapak Ibu sekalian bayangkan bagaimana rumitnya. Ya. Nah, sebentar, apakah waktu Bapak di Siloam, Bapak tahu bahwa istri juga terpapar? Iya, pada saat saya sampai di Siloam, saya masih bisa komunikasi lewat HP. Pertama ya, Pak, hari pertama itu dinyatakan istri saya sudah di Rumah Sakit Pertamina. Langsung Bapak waktu itu down atau gimana? Iya, sebagai seorang bapak kepala rumah tangga, saya langsung terpikir tentang bagaimana anak saya. Anak saya ada 5. Semuanya mencar, ada di Jogja, ada di Prabu Muli, sementara istri dan 1 anak saya perempuan dirawat di rumah sakit sini. Itu semua berbaur, Pak. Sementara dari awal dokter sudah mengatakan jangan sampai terganggu masalah pikiran-pikiran, karena imunnya akan turun. Nah, kita lanjut. Setelah itu akhirnya hari pertama, hari kedua, bagaimana keadaan Bapak di Siloam? Nah, kalau nggak salah hari kelima, Pak, ya. Hari kelima saya sudah dipasang berbagai macam selang, saya nggak ngerti ya. Nah, terakhir saya dengar saya akan dilakukan yang namanya intubator, Pak. Alat yang dimasukkan ke paru. Apa semacam itu ventilator? Iya, tapi ini bukan ini tahapnya lebih tinggi lagi, Pak. Kondisi yang sudah ventilator. Karena dia langsung masuk ke paru. Karena paru tidak bisa lagi memompa oksigen, benar, gitu ya? Benar sekali, Pak. Jadi menurut medis saat itu paru saya akan diberhentikan bekerja karena sudah penuh, Pak. Plek-plek di paru ini. Dan akan yang melakukan tugas memompa itu alat tadi. Alat bantu, alat kayak alat denyut jantung ya, walaupun kita awam secara kedokterannya. Benar, Pak. Dan itu dilakukan makan itu dari hidung, selangnya dari hidung, alat itu dari mulut, dan ada beberapa selang di dada, Bapak Ibu. Yang saya kurang paham ya. Tapi itu cukup menyiksa saya. Cukup karena itu sakitnya nyeri atau saya tidak tahu ya, sakitnya apa? Boleh digambarkan sakitnya itu? Baik, Pak. Sakit itu saya sendiri nggak bisa menjelaskan. Karena seluruh tubuh saya itu sakit luar biasa, Pak. Dan saya juga dijelaskan oleh dokter saat itu, dokter Adrian ya, dokter paru, dokter jantung. Karena suplai oksigen yang kurang ke otak, kurang kemana-mana, itu mempengaruhi segala macam aspek
tugas-tugas dan fungsi organ tubuh kita. Betul. Nah, jadi semuanya diserang. Yang tadinya saya misalnya nggak punya gula darah, itu naik. Betul. Yang tidak punya kolesterol naik. Yang tidak punya darah tinggi naik. Semua diserang, diacak-acak, Bapak. Nah, dalam proses itu perlu saya sampaikan di sini bagi Bapak Ibu sekalian, saya dirawat itu 2 bulan lebih. 2 bulan. Orang biasanya COVID itu 14 hari. Ya. Paling lama 21 hari. Ya. Untuk COVID-nya sendiri memang, Pak. 21 hari saya sudah clear. Nah, akibat COVID ini itu yang mengganggu semua organ dalam itu ya. Iya, Pak. Dan saya koma 2 kali, Pak. Jadi koma 2 kali. Iya, saya kritis 2 kali dan dokter sudah menyatakan kepada istri hanya mujizat, Pak. Jadi ibu berdoa, kita nunggu mujizat dari Tuhan. Nah, saya sendiri setiap hari itu diinjek morfin untuk mengurangi rasa sakit. Ya, mengurangi rasa sakit itu diinjek morfin setiap hari. Sebentar. Bapak tadi katakan bahwa sebenarnya sampai-sampai tidak lagi bisa mendeskripsikan sakitnya itu. Tapi bagian yang paling sakit itu apa? Yang paling sakit dari, kalau masih bisa diingat-ingat, itu bagian apa yang paling sakit? Mungkin seperti saya bilang tadi, Pak, saya nggak bisa jelasin sakitnya secara spesifik sudah apa. Seluruhnya ya. Karena semua sakit. Betul. Semua sakit, terutama masalah pernapasan ya. Benar. Pernapasan terganggu, otomatis semuanya juga jadi sakit. Dan mengakibatkan kita itu nggak normal lagi, Pak. Nggak normal. Secara umum bisa saya sampaikan di sini bahwa saya sudah berada di dunia yang lain. Betul. Ini halusinasi mungkin ceritanya karena pasokan oksigen ke otak katanya tidak cukup lagi sehingga begitu ya. Atau apakah dokter ada yang cerita bahwa apa halusinasi Bapak waktu itu? Ada 3 dokter yang menangani saya, Pak. Dokter penyakit dalam. Itu dokter Anjat di Rumah Sakit Siloam, dokter paru itu seorang perempuan, Pak, dokter Dini, dan jantung itu dokter Adrian. Nah, 3 dokter ini menanyakan hal itu memang, Pak. Apakah Bapak mengalami hal-hal yang di luar itu? Gitu. Kok mereka tahu ya? Saya pikir emang begitu. Apa yang Bapak alami waktu itu? Karena saking sakitnya, saya itu setiap malam, kalau saya setiap menutup mata, saya sudah berada di dunia yang berbeda, Pak. Seperti apa dunia itu yang Bapak jalani atau berada di tempat itu? Dunia yang seperti apa? Ya, hal itu mungkin membuat saya Pak ya, sampai saat ini membuat saya semakin ingin tahu tentang dunia itu, mempelajari tentang dunia itu. Saya itu dibawa kekuatan yang lain, Pak. Dan hidup saya setiap malam, setiap hari selama 2 bulan itu di dunia orang mati, Pak. Wow. Dunia yang sangat saya pribadi itu saya sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Karena setiap hari saya tersiksa. Dan saya sampai akhir 2 bulan akhir itu saya belum sadar bahwa saya itu di Siloam. Karena apa? Saya setiap hari dibawa ke tempat yang berbeda-beda terus. Tapi semuanya dunia orang mati. Dunia orang mati. Apa keadaannya? Kita ini kadang-kadang kita perlu tahu. Ada banyak cerita-cerita orang banyak dibawa ke alam lain begitu ya. Meskipun secara kedokteran itu mungkin bisa dianalisa, didiagnosa bahwa itu semacam halusinasi, tetapi toh secara spiritual bahwa kita bisa menjelaskan itu di dunia mati seperti apa? Ada orang-orangnya atau hanya pemakaman? Baik, Pak. Dunia yang saya alami saat itu, dunia seperti kita di sini. Dunia seperti biasa. Tetapi satu pun orang yang saya kenal dalam hidup saya tidak ada di situ.
Wow, betapa menyiksanya itu. Iya, tidak ada di situ. Dan semua orang yang ada di situ ingin menyiksa saya, Pak. Si Bapak mengalami tekanan yang luar biasa. Saya dipanah, ya. Saya disiksa. Itu tempat-tempat yang berbeda. Hari ini saya diajak sama yang lain. Besok orangnya lain lagi, tempatnya berbeda. Bahkan sampai ke kampung halaman kita, Pak. Kampung halaman saya. Di mana? Kampung halaman saya itu di Sumatera Utara. Di tepatnya? Kalau kampung halaman Bapak itu di Sidikalang. Oh, Sidikalang. Tapi saya dibawa ke Siantar. Oh, di Siantar men berarti ya? Di mana itu di Siantar? Coba tuh. Jadi ada semacam apa ya, perkebunan kelapa sawit. Dan di situ ada sebuah rumah sakit. Bajambi? Saya nggak tahu itu rumah sakit karena saya belum pernah ke situ. Saya dibawa ke situ. Tapi saya mengalami sakit yang luar biasa, Bapak. Wow, betapa jahatnya dunia itu. Iya. Menyiksa, siksaan yang dibuat Bapak apa? Dalam bentuk apa siksaannya? Dipukul atau di... Yang saya ingat sampai sekarang ada tim yang memanah saya ya. Ada panah itu menancap ke saya dan itu sangat menyakitkan, Bapak ya. Di satu momen seingat saya itu kalau nggak tengah malam itu subuh ya. Saya sudah nggak sanggup, Pak. Ada titik itu bahwa Bapak sudah nggak sanggup secara mental kali ya, secara kejiwaan Bapak. Benar, saya sudah tidak sanggup, tapi saya tetap ingat Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan Yesus, saya tidak melihat Engkau, tapi saya tahu Tuhan ada di hadapanku saat ini. Dan saya itu di atas ini ya, tempat tidur perawatan ya. Dan ada dokter, ada perawat. Tapi saya sudah nggak terpengaruh dengan sekeliling saya, Pak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya berada di dunia orang mati setiap hari. Maaf, Bapak Ibu sekalian, satu persatu orang yang dalam ruangan ini pergi semua. Di dunia orang mati atau di dunia nyata? Di dunia nyata. Yang Bapak emang satu ruangan itu berapa? Kalau nggak salah orang? Ada 8 orang. 8 orang satu persatu hari itu meninggal. Bukan hari itu, hampir setiap hari meninggal. Ada yang pergi meninggalkan. Padahal sebelumnya mereka inilah yang kasih semangat sama saya. Karena terus terang saya iri melihat mereka sebenarnya, Pak. Karena mereka tidak merasakan sakit seperti saya. Tunggu. Ini kan dunia nyata ya, nyata bahwa di Rumah Sakit Siloam bahwa Bapak dengan orang yang terpapar COVID itu juga terpapar juga ya, dengan sakit yang sama, sesak nafas dan lain sebagainya. Dan Bapak tahu bahwa mereka meninggal? Tahu, Pak. Ada beberapa yang saat saya masih sadar itu pergi, memang ada di samping saya, ada yang sebelah sana gitu. Dan itu betul-betul menekan. Itu secara psikis berpengaruh sama saya. Karena saya lihat yang namanya COVID itu langsung semuanya di wrapping segala macam, tempat itunya di wrapping. Jadi keluarga yang tidak sempat melihat itu udah nggak. Itu pertemuan terakhir. Nah, tadi Bapak katakan Bapak duduk. Perasaan Bapak, saya tidak kita diterangkan ini antara dunia nyata pengalaman Bapak dan spiritual. Katakanlah kita sebut spiritual. Nah, Bapak duduk dan berdoa ini Bapak rasakan nyata atau di dunia, masih di dunia alam lain? Baik, saat itu karena sakit yang luar biasa yang saya katakan tadi, saya sudah tidak mampu menahan rasa sakit ini. Dan saya jujur, saya tahu Tuhan ada di depan saya saat itu. Dan saya melipat tangan saya, Tuhan Yesus, saya memang tidak melihat Engkau, tapi saya tahu Tuhan ada di hadapan saya. Saya angkat tangan, Pak. Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Bawa aku, Tuhan. Dan saat itu, saya sudah nggak bisa berkata-kata yang lain lagi. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak kuat. Bawa aku, Tuhan. Dan saat itu semuanya gelap, Pak. Gelap. Saya sudah nggak menemukan dunia yang tadi lagi, yang ngajak saya itu lagi. Saya sudah tidak tahu. Mungkin saat itu juga saya
krisis atau koma yang kedua saya juga nggak paham, Pak. Oke. Itu gelap. Tapi Pak Panggabean masih sadar bahwa Bapak masih terbaring di rumah sakit, tapi pemandangan gelap, atau sama sekali Bapak ada di dunia gelap? Saya sama sekali tidak merasakan apapun kecuali kegelapan itu. Wow. Lantas tiba-tiba akhirnya Bapak kembali ke tempat tidur itu, gimana prosesnya? Ini seru banget ini ya. Ya. Apa prosesnya? Saya sendiri juga merasakan yang apa ya? Yang kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Oke. Ya. Pada saat sudah saya kembali bisa melihat lagi, dan orang-orang di sekeliling saya seperti pasien-pasien yang lain, dokter, perawat, saya merasakan hal yang berbeda, Pak. Oke. Dari sakit yang luar biasa tadi, Ya. pada saat itu saya merasakan kok saya enakan ya. Wow. Kok saya Sebentar, enakan. Bapak dokter tahu atau Bapak tahu bahwa Bapak di dunia yang gelap itu, yang gelap belum tentu kegelapan ya. Iya. Yang gelap itu berapa lama kira-kira? Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu ya, oke. Tapi tiba-tiba Bapak akhirnya bisa melihat Iya. dunia nyata di rumah sakit, tapi perasaan Bapak lebih enak. Lebih enak. Oke. Tapi yang saya bingung, saya nggak bisa komunikasi dengan misalnya Pak Marlon. Oke. Saya nggak bisa komunikasi. Suara saya nggak ada, Pak. Oke. Suara saya hilang. Ya. Mungkin karena pengaruh tadi juga. Betul ya. Katakanlah semua bisa didiagnosa secara medis ya. Secara medis bisa dijelaskan. Berapa lama itu tidak ada suara? Cukup lama sih, Pak. Cukup lama. Oke. Saya nggak bisa berbicara itu. Jadi saya komunikasi itu lewat menulis. Oke. Menulis. Komunikasi dengan dokter menulis, dengan yang lain yang bertanya saya menulis gitu. Oke. Setelah itu, katakanlah Bapak tidak bisa bersuara, tapi bagaimana dengan dada Bapak apa? Masih yang tempat nyeri itu, ada perasaan enak atau gimana? Pada saat itu saya bisa sampaikan di sini, Pak. Okay. Saya mengalami 2 kali yang namanya inkubator. Oke. Karena gagal yang pertama. Oke. Dalam keadaan kondisi sadar dan tidak, mungkin saya yang menarik semua selang yang di mulut, Pak. Mulut sama ini, jadi hampir gagal napas. Atau mungkin itu yang Bapak tidak tahu, yang Bapak katakan aku menyerah atau gitu? Iya, mungkin pada saat itulah saya berdoa, Pak, yang menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Bapak tanpa sadar Bapak ambil semua itu. Jadi saya sampaikan, saya percaya karena saya di rumah itu bersama keluarga selalu ibadah paling sedikit itu 3 kali 1 minggu ibadah keluarga. Nah, bersama anak-anak. Dan janji Tuhan selalu saya pegang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Itu saya selalu pegang terus, Pak. Waktu di rumah sakit itu Bapak pegang itu ayat itu. Pegang terus. Dan satu hari, Pak, saya kesempatan buka HP. Karena sebenarnya nggak boleh pegang HP kan? Tapi dikasih HP, saya buka YouTube, Pak. Saya buka YouTube, yang terbuka di beranda saat itu lagu rohani. Saya masih ingat itu lagunya Mike Mohede. Apa itu? Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Dan sangat berkaitan dengan apa yang saya alami saat itu, dan semakin menguatkan saya, Pak, bahwa Tuhan yang saya sembah itu sanggup melepaskan saya dari dunia. Tadi Bapak katakan pemasangan inkubator yang kedua itu kenapa lagi? Bapak tidak sesak lagi atau bagaimana lagi peristiwanya? Bukan, inkubator yang pertama gagal itu sudah hari kelima. Sebenarnya tinggal berapa hari lagi selesai, Pak. Tapi karena tercabut, saya berontak, saya cabut. Hari kelima itu terpaksa diulang lagi dari awal. Itu yang membuat juga jadi agak lama penanganannya kan? Lama penanganannya. Dan alat itu sebenarnya kata dokter hanya boleh maksimal sekian hari. Betul. Di dalam sini. Terlalu lama merusak dan lengket, Pak. Lengket, nggak bisa. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi saya pribadi.
hal itu tidak terjadi, Pak. Oke. Dan yang kedua itu berhasil. Iya. Berapa hari? Kalau harinya saya nggak bisa. Sudah nggak tahu ya, karena menghitung-hitung ya. Kadang-kadang sudah nggak tahu lagi antara siang dan malam ya. Benar, Pak. Memang benar. Saya nggak pernah tahu hari itu siang atau malam. Betul. Karena di dalam ruangan, Pak. Benar. Oke, sekarang kita saya tanya, pada waktu masa-masa sulit tadi Bapak katakan saya nggak sanggup lagi. Ada nggak masa-masa di mana Bapak hampir putus asa dan secara nyata begitu? Bukan tadi kan seolah-olah dalam dunia lain kan, tapi secara nyata Bapak katakan putus asa, down dan lain sebagainya. Pernah nggak? Di dalam perawatan rumah sakit itu, Pak, ada ruang kaca, Pak ya. Kaca yang keluar. Pada saat saya sadar, saya melihat istri saya yang setiap hari ada di situ. Secara nyata memang ada mereka. Ada istri di Siloam. Ada, memang di Siloam. 2 bulan itu mereka nginap di hotel, Pak, di dekat Siloam. Untuk walaupun mereka juga tahu sendiri, mereka nggak bisa bertemu saya. Tapi kekuatan itu yang mereka lakukan berpengaruh terhadap saya, Pak. Waktu Bapak melihat istri dan anak-anak, apa yang Bapak rasakan waktu itu? Pertama saya melihat anak-anak dan istri, di satu momen itu memang saya sempat menangis, Pak. Tuhan, apakah saya masih bisa bertemu mereka? Karena kaca itu adalah pembatas, Pak. Gak bisa bertemu. Apakah saya masih bisa bertemu anak-anak dan istri saya? Itu mungkin yang Bapak tanyakan tadi. Ada rasa putus asa atau down begitu ya. Terus waktu Bapak melihat ada semacam simbol-simbol komunikasi atau hanya melihat saja? Melihat saja mereka lambaikan tangan. Saya sempat menangis. Dan dokter menghampiri, Pak, jangan menangis. Dan ternyata anak-anak dan istri juga sudah dinasihatkan dokter, kalau bertemu atau apa jangan menangis. Selalu tertawa. Tapi kan perasaan tidak bisa dibohongi, Pak. Benar, Pak. Perasaan kan tidak bisa dibuat-buat. Wajah bisa dibuat-buat, tetapi kan dari dalam itu nggak bisa ya. Air mata nggak bisa itu ya. Lantas Pak, apakah dalam waktu-waktu dalam perawatan selama Bapak 2 bulan itu pernah nggak Bapak mempertanyakan dalam tanda petik kasih setia Tuhan bagi Bapak? Atau Bapak tetap kencang rohani terus? Jujur, dari awal memang saya selalu pegang janji Tuhan. Wow, indah sekali. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu saya pegang terus, semakin menguatkan saya. Pujian tadi juga semakin menguatkan saya bahwa saya akan ketemu sama anak istri saya. Wow. Apa peristiwa atau momen yang selain tadi kata Bapak lihat YouTube, apa momen yang masuk dalam pikiran Bapak yang membuat Bapak menambah semangat lagi untuk berjuang? Ada nggak cerita tentang masa lalu, cerita keluarga, atau apa saja yang membuat Bapak akhirnya muncul motivasi untuk kuat bertahan? Baik, sebelum saya mengalami yang masa kritis, anak saya yang kedua minta izin, Pak, untuk melanjutkan kuliah. Nah, tapi karena mungkin momennya kurang pas ya, saya bergelut di dalam kesakitan, hal lain juga mempengaruhi. Hal itu gak teringat lagi, Pak. Jadi si anak ini merasa tidak diperhatikan, gak ada yang kasih nasihat, arahan, motivasi, sehingga dia merasa sendiri. Karena waktu itu kan April Mei orang mau mempersiapkan kuliah ya. Benar, Pak. Dan pada saat hari-hari di mana saya tenang itu saya teringat, Pak. Dengan anak yang mau melanjutkan kuliah, dengan orang tua, dan jujur saya ingat pelayanan di sini. Luar biasa memang hati Bapak di gereja. Bapak ingat pelayanan tiba-tiba muncul begitu.
Saya lihat teman majelis sebagai liturgis, saya meneteskan air mata. Dan saat itu saya mengatakan, Tuhan, apakah saya punya kesempatan lagi untuk melayani Tuhan? Nah, itu buat sebenarnya motivasi saya untuk melayani semakin tinggi. Karena saya pengen masih berdiri, mau masih melayani berdiri di jemaat mimbar Tuhan. ini. Jadi itu hal-hal salah satunya yang membuat yang saya memotivasi untuk teguh dan kuat gitu ya menghadapinya. Wow. Setelah Bapak akhirnya sekian lama bergelut, bergaul dengan dokter, pasti akan ini. Apa kata dokter menurut penilaiannya tentang Bapak? Setiap saya ketemu, baik itu perawat, dokter, semua tenaga kesehatan lah, para medis, selalu salam saya, Pak, Bapak orang yang beruntung. Awalnya saya bingung, Pak. Dengan apa ini gitu ya? Karena semua orang mengatakan, Pak, Bapak orang yang beruntung. Saya bingung, kenapa saya orang yang beruntung? Ternyata saat di ruangan saya itu, orang-orang yang bersama saya tadinya sudah nggak ada, Pak. Sedahsyat itu Pak penggabiannya. Iya. Dan saya melalui tahap-tahap pengobatan yang begitu luar biasa, Tuhan berkati. Yang dalam pandangan medis pun mereka sudah mengatakan sama istri saya hanya mujizat, berdoa. Sebentar. Apakah karena Pak Panggabean karyawan salah satu perusahaan besar sehingga peralatan itu Bapak dapatkan khusus, atau memang itu adalah berlaku untuk semua orang? Berlaku untuk semua orang, Pak. Karena semua pasien itu punya alat yang sama. Alat yang sama ya. Kecuali inkubator tadi, Pak ya. Tidak semua mengalami tingkat keparahan seperti saya. Jadi sebentar, kita ulangi dulu. Orang-orang tadi yang Bapak katakan Bapak iri dengan orang-orang itu tadinya waktu Bapak bersama-sama secara sadar, itu apa gejalanya? Atau gejala biasa saja waktu itu mereka? Mereka dibawa ke rumah sakit tentu punya ada sesak, ada gejala lainnya, yang terutama sesak ya, yang harus dilakukan perawatan. Tetapi masih bisa berkomunikasi baik. Bisa. Dan itu yang saya sampaikan tadi, saya iri terhadap mereka karena mereka bisa keluyuran, bisa turun dari tempat tidur. Bapak sama sekali sudah tidak bisa waktu itu. Saya nggak diperbolehkan turun dari tempat tidur. Dan semua kegiatan akhirnya di tempat tidur. Di tempat tidur. Dan pada saat tingkat parah yang saya alami, tangan saya diikat, Pak. Diikat supaya saya tidak berontak. Karena sakit yang luar biasa. Mungkin Bapak yang melepaskan itu kali ya, peralatan itu. Benar. Jadi Bapak diikat itu. Iya. Wow, betapa sengsaranya ya. Terakhir saya konsul ke rumah sakit Siloam, ketemu dengan dokter Anjat. Ini orang yang luar biasa. Di banyak orang pasien, sama perawat. Wah, kita ketemu orang yang luar biasa. Saya, luar biasa bagaimana dokter? Dia tidak tahu Tuhan Bapak yang luar biasa. Hebat ya. Saya bilang sama dokter di sana, apa ya? Kekuatan yang nggak bisa saya sampaikan kepada mereka. Ada kekuatan yang menolong saya. Karena 2 bulan itu kita bayangkan, Pak ya. Betul. 60 hari ya. Sangat. Saya tersiksa. Jarang sekali juga pasien biasanya pasti sudah mengakhiri lah. Rata-rata ya begitu ya. Rata-rata. Dan di sini saya masih terbayang sih, Pak, sama orang-orang yang di sekitar Bapak di sekitar saya dan yang katanya sudah pergi. Yang paling di sekitar Bapak itu saat mana yang paling Bapak paling menakutkan Bapak? Saat di rappingnya di situ, di sekitar, di samping Bapak? Di luar. Tapi Bapak lihat? Karena pada saat mengangkat kan saya lihat, Pak. Saat mana yang paling mereka menakutkan Bapak? Saat mereka berteriak-teriak atau saat akhirnya digiring kayak film-film gitu ya? Itu yang saat mana yang paling membuat Bapak takut gitu? Di situ nggak ada suara-suara, Pak, nggak ada teriakan, nggak ada apa. Yalah, semua hening. Kan hening semua ya. Hening. Jadi kepergian itu pun hening, Pak. Dan itu yang membuat saya, kalau saya mengalami seperti ini, anak istri saya nggak bisa lihat lagi. Waduh.
Saudara pemirsa, betapa kejamnya semua yang terjadi itu ya. Mereka itu sebelum meninggal itu nggak ada teriak-teriak, nggak ada apa-apa. Nggak ada, Pak. Hening aja begitu. Hening aja. Selesai saja. Tidak ada satupun yang teriak. Kalau mungkin ya penyakit lainnya, dokter, dokter begitu. Nggak ada. Sakit, sama sekali tidak ada. Nggak ada. Karena di ruangan itu yang berbunyi bukan suara manusia, tapi suara alat-alat tit 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 tit. Semuanya sampai sekarang memang setiap saya dengar suara itu Pasti trauma ya. teringat lagi ke sana. Karena titit titit. Nah, Iya. suara itu sangat mempengaruhi. Kayak filmnya. Titit kalau Iya. begitu ya. Langsung sudah selesai lah itu. Benar. Sudah ada di pikiran Bapak, selesai orang yang Selesai. satu. Berapa orang sih, Pak? Ada 7 atau berapa orang yang Bapak hitung? Kalau nggak salah 8. 8. Bergantian terus selalu ada 8 atau gimana? Berganti. Ini Pak, pergi satu-satu. Saudara, saya tidak bisa membayangkan. Please saudara tidak usah sampai di sana. Bergantian satu, pergi satu masuk satu lagi, pergi satu masuk satu lagi. Enggak. Atau waktu itu 8 habis semua gitu. Enggak, satu-satu. Satu-satu, iyalah maksudnya kan 8, satu pergi tinggal 7, Iya. 6, 5 atau masuk lagi 2. Ada yang masuk lagi, Pak. Karena Tapi ada yang sembuh nggak? saya nggak tahu, Pak. Yang Bapak tahu semua yang. Yang satu ruangan saya yang saya tahu pergi. Oke. Oke. Dan saya bukan ini ya. Saya taunya dari petugas medis semuanya. Oke, mereka menyampaikan informasi. Bahwa seperti yang saya bilang tadi, setiap ketemu mereka saya dikatakan Bapak orang yang beruntung. Selalu itu yang dikatakan kepada saya. Dan saya cari tahu kenapa saya orang yang beruntung. Apa yang Bapak temukan dari kalimat itu? Apa yang Bapak dapatkan di hati dan pikiran Bapak ketika orang mengatakan Bapak orang beruntung? Jujur, memang saya akui saya orang paling beruntung di dunia ini, Pak. Haleluya, Bapak Kabian. Why? Karena dari sepanjang hidup saya ada beberapa kali Tuhan langsung turun tangan secara pribadi terhadap saya. Apa itu? Untuk menolong saya. Apa itu? Masa muda saya memang masa muda yang penuh dengan gemerlapnya dunia, Pak. Ini dia nih. Liku-liku laki-laki siantar. Emang Bapak kuliah di mana? Saya dulu kerja dan kuliah. Kalau orang mungkin ya kuliah sambil kerja, Pak. Ya. Kalau Bapak kerja sambil kuliah. Oke. Itu anak baik itu. Dan tapi karena dunia di Jakarta itu ya, dunia penuh yang dengan penuh gemerlapnya. banyak godaan segala macam. Dan Bapak tergoda. saya jatuh ke dalam dunia itu. Oke, dunia gelapnya Jakarta. Iya. Oke. Setelah akhirnya Bapak diselamatkan kapan itu? Saya terserang infeksi usus yang cukup parah di Jakarta, sehingga mengakibatkan saya harus dibawa kembali ke rumah orang tua di Jambi. Dan dilakukan perawatan. Sama kejadiannya hampir mirip. Ada 3 dokter yang menangani infeksi usus ini. Sakit yang luar biasa. Ludah saya pun sudah berdarah, ada darahnya. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. Padahal waktu itu Bapak sebenarnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jauh dari sama sekali jauh. Sangat jauh dari Tuhan. Dan Bapak merasakan bahwa sesungguhnya itu sebenarnya di luar kemampuan diri Bapak ataupun alat-alat kesehatan. Bapak tahu itu, dokter. Lantas itukah yang membuat Bapak akhirnya bertobat atau ada momen lain? Itu yang buat saya bertobat, Pak. Jadi pertolongan-pertolongan yang saya alamin itu membawa saya ke hidup yang lebih baik lagi, hidup yang lebih baik. Dan yang saya rasakan dan keluarga sampai saat ini yang luar biasa. Karena saya masuk ke Pertamina ini, Pak, bukan dengan background sarjana, tapi background SLTA. Dan itu Tuhan tolong. Hal yang tidak mungkin Tuhan berikan. Luar biasa. Memang selalu ada miracle dalam kehidupan. Pak Pengabdi, nah Bapak ini kan cinta Tuhan lah dari pemandangan kami.
Ya kan? Bapak ikut sekolah Alkitab malam, Bapak tadi ibadah di rumah, Bapak juga membantu sana sini dan lain sebagainya. Apa yang memotivasi Bapak melakukan itu semua? Saya terlahir kecil dan besar dari keluarga yang tidak akan bisa kaya. Tidak akan bisa kaya. Bapak sendiri sudah tahu bahwa ini tidak akan bisa begitu ya. Iya. Sudah miskin terstruktur. Jadi saya punya orang tua, punya anak angkat, punya orang tua angkat di mana-mana. Setiap dia pergi. Kenapa saya katakan keluarga saya tidak akan bisa jadi orang kaya? Karena selalu memberi, Pak. Wow. Dan itu bukan diajarkan orang tua. Tapi kami melihat apa yang dilakukan orang tua. Bukan diajarkan secara langsung. Mungkin pada saat itu saya pribadi memberontak sebenarnya. Betul. Saya ini anakmu loh. Iya, benar. Kok orang lain yang dapat? Yang diperhatikan gitu ya. Tapi semakin dewasa saya semakin mengerti. Oke. Bahwa untuk memberi itu bukan nunggu kaya. Tapi menjadi style, menjadi karakter ya. Iya, tertanam Pak. Tertanam dalam sampai ke anak-anak Bapak itu tertanam semuanya. Amin. Oke, Pak Panggabean, setelah akhirnya Bapak keluar dari rumah sakit 2 bulan, April, Juni Bapak ya, terus Juli keluar Bapak. Apa yang Bapak alami, perubahan-perubahan dalam tubuh Bapak? Atau adakah efek dan lain sebagainya yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita pada momen ini? Untuk para Bapak Ibu sekalian, mungkin yang terkena COVID, ada beberapa efek yang mungkin hal itu saya rasakan sampai saat ini. Katakanlah berbeda-beda, tapi inilah yang Bapak rasakan kan begitu? Yang saya rasakan sampai saat ini rambut Pak rontok, Pak. Sampai segitunya? Iya. Kita ini kan tahu bahwa yang rontok itu cancer ya? Iya. Karena ada kemo begitu ya. Tapi ini juga rontok. Juga. Mungkin obatnya keras ya, yang saya konsumsi setiap hari. Terus otot-otot itu semuanya dipengaruhi. Ini sakit ya. Kalau menggenggam? Ini sakit. Ini sakit. Kalau duduk mau berdiri itu terasa sakit. Tapi satu yang luar biasa, Pak. Tuhan mengangkat saya dari hal yang kritis tadi. Masa yang sakit segini Tuhan tinggalkan saya. Saya percaya ini akan hilang. Amin. Tapi katakanlah itu iman Bapak, iman Bapak, keyakinan Bapak. Tapi memang iman itu kadang-kadang harus di atas fakta kan gitu, harus di atas realita. Tapi secara fakta, secara realita bahwa Bapak mengalami bahwa ada masih kesakitan di menggenggam. Kalau di paru kan kata orang ini awam banget ya. Ada pengaruh di paru nggak? Kalau di paru membuat napas kita agak berat. Agak berat. Dan kemarin konsul terakhir ke rumah sakit Siloam masih ada kayak luka gerusan gitu. Goresan gitu. Tapi yang lain udah bersih semua. Tapi itu ada tinggal semacam luka seperti itu yang membuat napas masih belum plong. Apa kata dokter menurut diagnosa medis? Kata dokter memang cukup makan waktu yang agak lama. Paling cepat itu 6 bulan. Baru prosesnya. Bisa kita normal kembali. Tapi sampai sekarang semakin baik, Pak. Dari suara Bapak agak sedikit ini, bagaimana perasaan suara Bapak? Menurun, tidak plong keluarnya atau apa? Suara ini berubah, Pak. Gitu ya? Berubah. Jadi awalnya suara saya nggak seperti ini, tapi sangat luar biasa, Pak. Saya bisa bicara. Suara ini bisa keluar. Yang tadinya nggak bisa, nggak bisa bicara. Seperti orang bisu, yang membuat saya harus komunikasi. Berapa lama tadi kemarin suara itu hilang? Mungkin sebulan, Pak ya. Sebulan suara hilang? Nggak ada suara. Bapak paksa juga nggak bisa? Nggak bisa, seperti gitu. Kata dokter apa sih? Itu kok sampai kemana-mana akibat serangan virus itu ya? Kemana-mana.
Apa kata dokter itu? Itu kerongkongannya terserang atau gimana atau apa? Kalau sampai kepada pita suara. Kalau untuk suara memang pengaruh selang yang masuk, Pak. Oke, merusak pita. Merusak pita suara, mengganggu gitu ya. Karena itu nempel ya, Pak ya. Dan salah satu yang ditakutkan tadinya itu, Pak. Alat itu terlampau lama karena kan 2 kali saya mengalami koma dan alat itu terpasang kembali. Dan tapi itu luar biasanya, saya bisa bicara kembali walaupun berubah gitu, suaranya berubah. Kita beralih. Setelah Bapak keluar, kemudian akhirnya bertemu dengan keluarga. Cerita apa sih Pak akhirnya setelah Bapak nyampe di rumah? Istri cerita apa? Bapak cerita apa? Bagaimana suasana di rumah Bapak waktu itu? Nah, ini sangat luar biasa Bapak ya. Ternyata COVID ini membawa perubahan yang tidak kita bayangkan. Apa itu? Mungkin orang-orang berpikiran yang sakit tadi ya, pengalaman yang sakit. Tapi pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu merencanakan yang terbaik. Karena apa? Secara tidak saya sadari sebagai orang tua, anak saya dewasa. Wow, mampu akhirnya mengerti pergumulan orang tuanya. Iya, jadi dewasa. Memang harusnya dewasa jangan sampai melalui pergumulan begini ya. Iya. Maunya, tapi inilah yang Bapak rasakan dewasa. Terus Tuhan kasih kesempatan saya melihat anak saya sendiri kaget Pak. Pada saya pulang, anak-anak saya lebih dewasa dari sebelumnya. Dari segi iman, dari segi tutur kata, bicaranya itu semuanya berubah Pak. Wow. Dan bisa mandiri semuanya. Sebelumnya manja-manja begitu. Wah, luar biasa manjanya. Begitu ya Pak ya. Dan satu yang mungkin bawa sukacita yang luar biasa satunya bagi saya pribadi, sejak saya menikah Pak. Iya. Saya nggak pacaran ya. Iya. Oh, Bapak dijodohkan? Tidak, langsung menikah. Jadi sejak menikah sampai sebelum saya dirawat, belum pernah saya dengar saya atau istri mendengar kata sayang. ini kebiasaan buruk orang Batak ini. Bapak belum sayang gitu. Jadi setelah keluar dari rumah sakit terjadi seperti ini Pak. Jadi kami punya kebiasaan sama keluarga, mungkin akhir pekan atau apa, kita makan di restoran Jepang. Suki. Iya. Pada saat saya lagi terbaring kan saya belum bebas ini. Pak, harus semangat. Istri saya bilang, sayang, kita nanti makan suki lagi sama-sama. Saya langsung baru pertama bangkit semua. Baru pertama dengar sayang. Wah, ini luar biasa perubahan yang Tuhan kasih. Anak sudah 5 baru. ini ilustrasi banget loh. Tiba-tiba muncul semacam energi. Iya. Jadi ini mungkin Tuhan kasih kekuatan buat istri. Bagi saya untuk mengeluarkan kata sayang yang tadinya nggak pernah Pak. Wow, Bapak kalian lucu sekali. Bapak juga ngomong, ya sayang gitu. Sebenarnya hal-hal yang belum pernah kita ungkapkan, berat Pak ya. Berat, betul. Mengeluarkannya. Ya. Kan orang Batak memang agak susah mengatakan sayang, tapi hati dan perbuatannya sayang banget, bertanggung jawab kan begitu. Enggak kayak anak-anak muda sekarang Pak. Sebentar sayang, terlalu banyak itu kata sayang. Apalagi di pasar-pasar Pak, di Tanjung ini. Sayang. Lantas apa lagi Pak dalam rumah tangga yang Bapak lihat? Sampai sekarang Pak, itu sungguh luar biasa. Jadi karena saya dari sebenarnya minggu siang, saya, istri dan anak sudah ke pendopo. Jumat sore setelah pulang kerja balik lagi ke sini. Dan itu luar biasa Pak ya. Yang tadinya memang iblis itu sangat kuat Pak. Dari hal kecil bisa jadi besar. Misalnya hal-hal sepele aja dalam rumah tangga bisa jadi besar. Tapi sekarang ini semuanya sukacita Pak. Tidak pernah lagi yang
semoga kekuatan ini Tuhan berikan terus. Ini semakin kuat. Mungkin karena benar-benar menghargai hidup kali Pak ya. Karena sudah pernah di ujung maut. Di ujung maut, dan Tuhan berikan anugerah luar biasa menghargai. Kemudian apa kata ibu dan anak-anak terhadap Bapak? Cerita mereka terhadap Bapak, apa yang mereka katakan? Ya, karena kami terbiasa hidup itu selalu bersama Pak. Makan bersama, mau jalan sama. Karena saya prinsipnya nggak mau ada yang tertinggal. Wah, ini itu tadi tidak pernah mengatakan sayang tapi romantis. Iya. Jadi selalu sama-sama Pak. Dan ini saya selalu selalu berikan kesempatan terhadap anak mengungkapkan perasaannya, apa yang dia alami, apa yang dia butuhkan. Selalu itu terbuka di rumah. Dan itu, lantas apa yang mereka katakan? Yang Bapak rekam setelah Bapak keluar dari rumah sakit? Itu mereka menemukan Bapak yang berbeda kali ya. Dari yang sebelumnya. Memang saya sangat dekat sama anak-anak, tetapi saat ini ada hal yang berbeda lagi yang Tuhan izinkan. Karena saya sangat demokrasi terhadap anak-anak. Jadi saya memberikan kesempatan, kamu maunya seperti apa? Kamu inginnya apa? Ya, dalam untuk masa depannya. Dan saya selalu terbuka. Jangan pernah berpikir kemampuan manusia. Bapak nggak mampu, Tuhan mampu. Pasti akan memberikan jalan. Dan saya tidak pernah memponis kepada anak kamu harus seperti ini. Enggak Pak. Kamu mau jadi apa, usahakan, upayakan, minta sama Tuhan. Orang tua membimbing sampai jalannya terwujud gitu. Anak-anak tadi Bapak katakan semakin dewasa dalam iman itu, ada cerita selain yang Bapak sudah sampaikan, Bapak akhirnya bisa menyimpulkan mereka semakin dewasa dalam iman. Apakah mereka semakin rajin berdoa atau apa? Ya, di dalam ibadah di rumah itu tadinya mencari liturgis itu sangat susah Pak. Menolak ya, berat ya. Untuk memimpin acara persekutuan itu banyak yang nolak begitu ya. Jadi waduh, itu ini hal terjadi di banyak tempat. Sekarang semuanya berlomba untuk jadi liturgis. Dan saya memang menanamkan Pak, selalu menanamkan, bersyukurlah punya kesempatan diberi waktu untuk memimpin, untuk membawakan firman Tuhan. Jadi itu sekarang ini saya nggak sulit menunjuk liturgis. Langsung mereka bergiliran. Jadi dan sungguh luar biasa juga, walaupun belum mahir, anak saya nomor 2 sudah bisa memimpin pujian dengan musik. Dengan gitar. Jadi sudah bisa, dan adik-adiknya juga udah bisa bawa doa syafaat ya. Belajar berdoa untuk orang lain. Selalu saya menekankan jangan berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk orang lain. Dan saya kemarin juga ibadah terakhir kemarin hari Jumat ya malam. Kemarin itu saya bilang sama anak-anak, ingat gak kita selalu berdoa sama Tuhan minta diluputkan dari COVID. Selama ini Tuhan Yesus jauhkan kami dari COVID. Tapi ternyata Tuhan izinkan COVID sama kita. Apakah kita kecewa? Enggak. Tapi kita percaya Tuhan kasih kesempatan kita supaya mengerti tentang keadaan kita, menjaga diri, menjaga lingkungan, berinteraksi dengan lingkungan. Itu kita diajarkan secara tidak langsung oleh Tuhan. Luar biasa Pak Panggabean. Luar biasa, banyak inspirasi. Saya ingin tanya yang terakhir, pelajaran apa atau hal apa yang Bapak dapatkan dari perjalanan tragis, perjalanan di ujung maut itu, perjalanan dibawa ke dunia lain, perjalanan sakit? Apa yang Bapak dapatkan yang penting buat Bapak? Satu yang saya yakini dan keluarga sampai saat ini, Tuhan itu ada. Amin. Mujizat Tuhan itu ada. Amin. Dan saya sendiri merasakan bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Dan itu saya berpikir sama keluarga dan istri bahwa kami harus jadi saksi Tuhan.
jadi saksi Tuhan. Kami harus jadi saksi Tuhan. Luar biasa. Pak Panggabean, terima kasih. Perbincangan hari ini. Tidak terasa waktu juga memisahkan kita. Saya sangat amat yakin seperti Bapak katakan, miracle itu ada. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin masih ada dalam kondisi terpapar COVID-19, ada yang mau Bapak sampaikan sesuatu untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin terpapar COVID-19 atau keluarganya atau saudaranya? Silahkan Pak. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi dunia yang sangat mengkhawatirkan sampai saat ini, COVID ini tidak bisa kita elakkan. Karena kita tidak tahu kita terpapar di mana, betul, dari mana, dan kita tidak tahu. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajarkan kita lewat COVID ini untuk bersih, hidup teratur, disiplin, dan mendekatkan diri satu dengan yang lainnya. Yang tadinya kita tidak bisa berinteraksi, walaupun tadi kita tidak dibatasi karena COVID, ya. Tapi Tuhan mengajarkan COVID ini justru sebaliknya, kita semakin dekat dengan orang lain. Walaupun orangnya ada di mana, tapi ada alat komunikasi yang Tuhan berikan. Kita semakin dekat satu dengan yang lain. Bukan dengan orang-orang yang kita cintai saja, dengan saudara-saudara seiman, tapi dengan orang yang berlain keyakinan, kita diajarkan untuk jadi dekat dan peduli, Pak. Terima kasih untuk semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Luar biasa, mujizat Tuhan nyata buat keluarga Panggabean, tapi juga banyak keluarga-keluarga lain, orang-orang lain. Dan biarlah apa yang dialami oleh Pak Panggabean, kasih Tuhan, semua perubahan-perubahan dalam rumah tangga juga menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi Anda dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih kebersamaan kita di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom. Kita memuji Tuhan karena apa yang disaksikan oleh Pak Panggabean dan keluarga, apa yang mereka alami, itu adalah jawaban doa dan juga harapan keluarga itu, sehingga mereka dapat melewati masa-masa yang sulit. Pak Panggabean sudah sembuh dan kita terus berdoa supaya dipulihkan dengan sempurna.